Kembali di Anju Sore, pemirsa, politisi PDI Perjuangan Arya Bima menyebut politisasi bansos termasuk tindakan tak beradab. Hal tersebut sama saja mengeksploitasi kemiskinan. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menganggap penyalahgunaan bansos kerap terjadi saat menjelang tahun politik. Bansos kerap dipakai menjadi lahan manipulasi alat tunggangan politik. Dan bansos pun kerap menjadi sasaran korupsi oknum pejabat. Politisi PDIP Arya Bima bahkan dengan tegas menyayangkan aksi bagi-bagi bansos Presiden Jokowi dan sejumlah menteri yang belakangan dinilai rawan politisasi. Arya Bima bahkan dengan tegas mengatakan mempolitisasi bansos termasuk tindakan yang tak beradab. Hal tersebut sama saja mengeksploitasi kemiskinan. Bahkan calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menganggap penyalahgunaan bansos kerap terjadi saat menjelang tahun politik. Ganjar bahkan mengimbau Bawaslu untuk mengawasi pembagian bansos yang dilakukan pemerintah dan harus segera menindak jika terjadi kecurangan politik. Yang keliru segera Bawaslu bertindak, jangan pernah takut. Ya. Kalau tidak takut kan bagus. Seperti apa yang kemarin disampaikan ekspresi dari masyarakat yang terjadi di Wonosari kan, tidak takut dan kemudian dibentak-bentak dan dibantu oleh ketua DPRD-nya. Perempuan lagi. Menurut saya keberanian-keberanian masyarakat yang muncul ini mestinya disadari betul oleh kita semua, oleh para politisi, agar tidak bisa kita main-main karena seluruh rakyat mengontrol, sehingga termasuk bansos dan sebagainya jangan disalahgunakan dan jangan ditumpangi politik karena itu hak rakyat. Namun terlepas dari hal tersebut, Ganjar Pranowo masih berprasangka baik bahwa pembagian bansos yang saat ini masih dilakukan sebagai kewajiban negara terhadap masyarakat. Program bantuan sosial atau bansos bukanlah barang baru yang terjadi di Indonesia. Sesuai dengan mandat konstitusi, negara hadir dalam wujud program berbentuk bansos. Namun jelang pemilihan, sifat bansos yang langsung memberi dampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat rentan dipolitisasi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Zulhilmi Wildan Aulia, iNews melaporkan. Benarkah bansos dipolitisasi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Bang Masinton Pasaribu. Selamat sore Bang Masinton, apa kabar? Ya, selamat sore. Baik ya Bang? Baik Bung. Oke, sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Deputi Pemenangan Timnas Amin, Bang Mardhani Alisera, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin, dan peneliti Indef, Eko Listianto. Selamat sore Bang Mardhani, Mbak Putri, Pak Eko, selamat sore. Selamat sore, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya ke Bang Masinton terlebih dahulu. Bang Masinton, bansos ada indikasi kerap disalahgunakan. Anda setuju dengan itu? Iya Pak, saya kan begitu. Jadi beberapa potensi-potensi penyalahgunaan bahkan sudah terjadi ya. Kita lihat tuh ada beberapa dari partai-partai politik juga menyampaikan itu seperti PAN, Golkar itu kan juga menyampaikan bahwa ini bantuan dari Pak Jokowi, kemudian diklaim sebagai bantuan partainya. Padahal ini kan persetujuan bersama antara DPR bersama pemerintah. Artinya itu adalah bantuan sosial yang sudah dialokasikan menggunakan pajak masyarakat itu ya, dan sebenarnya ya tidak boleh dipolitisasi bahwa bantuan sosial ini adalah pure dari negara untuk masyarakat yang kategori tidak mampu. Indikasi politisasinya di mana? Ya kita kan lihat itu, selain tadi pernyataan-pernyataan, kemudian ada tempelan-tempelan di bansos tersebut ya, baik di beras, gula dan lain-lain ya, sembako, itu ada tempelan stiker salah satu paslon dalam hal ini. Nah tentu di situ kan politisasinya tuh, bahwa itu dianggap nanti sebagai budi baik mereka, kalau nggak dimilih mereka nanti bansosnya nggak diberikan. Padahal dalam alokasi penganggaran dan juga program tersebut ya, itu kan sudah berbasis by name by data. Nah, dan itu tidak boleh diklaim atau dipolitisasi menjadi alat politik karena itu adalah bantuan sosial dari negara. Gitu loh, umpama dalam tahun 2024 ini kan luar biasa itu alokasi anggaran bansos itu ya.
dari yang kalau kita memperbandingkan dengan COVID ya. Iya. Ini jumlahnya sangat fantastis. Jauh lebih tinggi ya. Ya, hampir 500 triliun, 490 triliun lebih. Ya, bahkan ketika pada saat situasi darurat COVID, malah ini terhitung normal malah lebih tinggi. Ini kan juga sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara kita ini bagian dari G20 ya, yang tingkat pertumbuhan ekonominya katanya bagus, kemudian ekonomi masyarakatnya juga sudah mulai pulih, tapi peningkatan anggaran untuk bantuan sosial ini kan juga sangat tinggi. Artinya kan bansos ini bahwa membantu untuk rakyat miskin ya, tapi jangan dipolitisasi. Intinya kan di situ. Oke, Bang Mardhani, Anda setuju dengan Bang Masinton? Ya, yang pertama tentu bansos adalah tugas negara. Dan karena itu baik bansos diberikan, apalagi ini bukan barang baru ya. Sistemnya terus diperbaiki. Contohnya kita sudah punya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang itu terus diupdate. Jadi bansos saat pada beberapa poin tertentu bagus dan itu membantu masyarakat. Tetapi di masa kampanye sekarang sangat bijak kalau pemerintah membuat transparansi bahwa bansos ini adalah dana APBN. Ini bukan dana presiden, apalagi untuk memenangkan anak presiden. Bukan dana paslon 01, 02, 03. Ini dananya rakyat dari pajak. Dan itu harus disampaikan secara transparan dan terus-menerus sehingga ada edukasi. Kalau tidak ada transparansi, maka terjadi politisasi. Apalagi seperti yang Mas Sinton bilang, ada beberapa pihak, menurut saya beberapa menteri, ingat saya, mengatakan bahwa ini dari presiden. Padahal presiden cuma mengadministrasi. Justru bagus, nyun sewu, ketika Anies Baswedan jadi gubernur, di Jakarta ada bantuan untuk sembako bagi COVID-19, dan itu tertulis sembako ini dari dana APBD, tidak ada tulisan gubernur. Isinya ada 10, 2 karung beras 5 kilogram, sarden. Nggak ada stikernya ya Bang Mardhani? Gram, ada minyak, ada sabun. Jadi transparansi penting agar tidak ada politisasi, begitu. Oke. Nah, kemarin juga ditemukan bansos yang ada, diduga ada stiker Prabowo Gibran dalam pembagian bansos itu. Saya ke Mbak Putri, seperti apa tanggapan Anda? Bantuan sosial ini kan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mardhani juga adalah program reguler pemerintah ya, yang tentu tujuannya juga sangat penting adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, yang rentan terdampak kenaikan harga pangan. Jadi akibat fenomena keringan kemarin El Nino yang berkepanjangan, akhirnya produktivitas pertanian itu mengalami penurunan, dan sekarang pun masa tanam itu banyak yang mengalami kemunduran karena banjir. Daerah pemilihan saya merupakan salah satu lumbung pangan kita, dan banyak yang sudah terkena banjir sekarang sawahnya. Jadi tentu butuh langkah-langkah yang sangat konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan. Makanya bansos ini tentu kita harapkan bisa didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dan memang kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan tentu kalau kita bilang misalnya masih ada rumah tangga yang masuk dalam 10% dengan kesejahteraan yang paling rendah, itu mereka lah yang memang masih membutuhkan bantuan. Makanya tentu bansos ini tetap harus kita distribusikan, namun dengan catatan harus lebih tepat sasaran. Maka dari itu kami juga sangat menghargai bahwa sekarang pemerintah juga akan menyusun yang namanya Inpres atau Instruksi Presiden yang akan mengintegrasikan data dari registrasi sosial ekonomi kita, Reksosek, yang telah dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, pada tahun yang lalu, di mana mereka ikhtiarnya adalah untuk membenahi data terpadu kesejahteraan sosial kita yang selama ini masih menyisakan beberapa masalah penyaluran. Jadi kalau saya, Pak Mardhani, dan Bang Masinton itu keliling ke daerah pemilihan kita, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa
bantuan ini ada yang tidak tepat sasaran, banyak yang sudah dalam kelompok golongan menengah ke atas itu tapi masih menerima PKH misalnya dan lain-lainnya. Jadi kalau nanti sudah integrasikan data Reksosek ini yang mana juga menelisik tingkat kemampuan ekonomi masing-masing rumah tangga, kita berharap permasalahan penyaluran yang selama ini masih menyisakan berbagai ketidaktepatan dalam penyalurannya itu bisa segera diselesaikan. Jadi kalau kami tentu berpendapat bahwa tidak boleh kita menghilangkan hak masyarakat hanya karena tahun pemilu, karena tentu masyarakat yang butuh akan tetap butuh walaupun itu tahun pemilu ataupun tidak. Oke, tapi faktanya di lapangan ini rawan terjadi penyalahgunaan. Bahkan di beberapa tempat juga ditemukan bansos-bansos yang berstiker. Benarkah kemudian bansos ini digunakan sebagai alat untuk mendulang suara? Tanggapan Anda, Pak Eko? Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya sih ya memang politisasi ini ya menurut saya terang-terangan terjadi ya, memang terjadi gitu kalau lihat di lapangan gitu. Dan kalau dilihat ya, jadi dari ketiga paslon yang mencalonkan di Pilpres ini kan sebetulnya tidak ada yang satupun akan menghapus ya. Jadi semuanya menawarkan gagasan itu dalam visi-misinya. Jadi sebetulnya siapapun pemenang Pilpres nanti tetap ya, selama ada orang miskin ya, itu tentu saja bansos ini tetap akan dilaksanakan. Yaitu gambaran pertamanya yang mungkin menjadi catatan saat ini adalah kelihatan sekali begitu ya. Kalau tahun-tahun kemarin kan ya sudah dilaksanakan, disalurkan aja seperti di kementerian-kementerian teknis terkait kan begitu. Jadi prosesnya juga mudah dipahami juga oleh masyarakat begitu ya. Dan saya rasa untuk menghindari juga gitu adanya katakanlah ketidaktepatan sasaran tadi ya, biasanya ya kementerian yang sudah terbiasa menyalurkan itu lebih punya sense begitu untuk bisa menyampaikan dengan lebih tepat sasaran. Saya rasa pertama itu, jadi itu menyangkut dengan datanya juga begitu. Terus yang lain kalau soal mendulang suara ya saya nggak punya datanya lah gitu ya, tapi mungkin ya berkaitan ya, karena ini kan kalau dilihat sebetulnya dalam beberapa periode ya sejak COVID itu trennya agak sedikit menurun sebetulnya angkanya itu ya. Tapi khusus di 2024 ini ternyata naik ya, 496,8 triliun atau hampir 500 triliun. Dan ini kan apakah ini hanya karena dampak El Nino? Kalau kita perhatikan sih menurut saya tidak cukup alasan El Nino itu menjadi faktor gitu. Kenapa? Karena penurunan dari tingkat produksi pertanian sebetulnya ya, termasuk padi di data BPS itu tidak mencapai katakanlah paling cuma 5%-an begitu. Sementara kenaikan dari dampak dari bansos ini cukup besar ya, double digit begitu, di atas 10% ya, tepatnya 12,02% begitu. Jadi ini menggambarkan ya sebetulnya ada relasinya begitu ya, kaitannya dengan momen politik kan kalau kita baca secara umum, apalagi pelaksanaannya juga dipercepat ya. Kalau kita lihat secara ekonomi mungkin Maret itu adalah puncak-puncaknya orang butuh ya, karena di situ ada puasa dan nanti Aprilnya ada Lebaran begitu. Tapi dipercepat ya sekarang. Nah, kalau dari sisi anggaran yang tadi melonjak secara drastis, bahkan dikatakan lebih tinggi daripada masa COVID, ini Bang Mardhani, sebenarnya bagaimana kemudian kita mengawasi pembagian bansos ini di lapangan ya, khususnya agar tidak disalahgunakan? Padahal tadi Anda katakan beberapa pihak tadi juga ikut terang-terangan yang bukan bagiannya untuk memberikan bansos ini ikut terang-terangan membagikan bansos, Bang Mardhani. Audionya Bang Mardhani boleh? Sorry, jadi lagi-lagi the evil is in the detail ya, harus detail. Kenapa angkanya naik? Karena pemerintah perlu memberi penjelasan. Dan kenapa ditarik harusnya Maret tapi ditarik di rapel di Februari? Pemerintah harus memberi penjelasan. Ketika penjelasannya tidak ada atau tidak memuaskan, wajar kalau menganggap ini bagian dari strategi pemenangan, bagian dari politisasi. Karena itu betul-betul pemerintah harus transparan, akuntabel, dan memberikan informasi yang lengkap bahwa benar-benar yang dilakukan adalah merupakan bagian dari upaya negara menjaga masyarakat kelas bawah. Begitu. Oke, Bang Masinton, faktanya tadi Anda bilang di lapangan tidak seperti itu. Ternyata banyak juga ditemukan di beberapa daerah di penyalahgunaannya. Sebenarnya datanya seperti apa yang Anda temukan? Iya kan
Udah jelas tuh dalam sistem itu ya. Yang tadi Pak Mardhani juga sudah sampaikan tentang DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Harusnya kan ketika diajukan penganggaran itu kan berdasarkan basis data itu. Dia tidak asal sembarang diberikan tuh. Apalagi sampai digelar-gelar tuh dia cer di kaki limanya trotoar istana tuh kan. Nah itu kan lebih nggak jelas lagi tuh penerimanya siapa itu. Ada nggak dalam penerimanya itu dalam DTKS itu. Maka kan kalau dalam sistem pemerintahan kan harusnya itu diatur melalui Kementerian Sosial ya. Kementerian yang terkait yang memiliki data tersebut. Dan kementerian itulah yang memiliki instrumen untuk menjangkau masyarakat tadi. Informasinya data dari Kementerian Sosial tidak digunakan dalam pembagian itu. Lah iya, sementara kan proses pengajuannya kan ketika disahkan dalam APBN itu kan berdasarkan data itu tadi. Kan itu. Nah, itu satu. Kemudian tadi ya politisasinya itu ya pemberian-pemberian yang dikapitalisasi sebagai bentuk pemberian pribadi, padahal itu menggunakan anggaran negara. Politisasi berikutnya adalah bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mempengaruhi masyarakat nanti kalau tidak memilih kami tidak akan berikan. Nah itu kan itu yang disebut politisasi tadi. Nah sebenarnya dalam DTKS itu ya yang dia sudah masuk kategori keluarga tidak mampu, ya dia didistribusikan itu mau apapun dia afiliasi politiknya, mau apapun dia pilihan politiknya, sepanjang itu warga negara Indonesia, dia tidak mampu, negara harus memberikan bantuannya karena itu adalah amanat konstitusi kita. Nah, yang jadi soal tadi kan itu tadi, sebagai bansos ini yang dibiayai melalui pajaknya rakyat, uangnya rakyat, dikapitalisasi dan dipolitisasi sebagai alat politik, apalagi untuk pemenangan salah satu kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Oke, saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, ini pasangan yang Anda usulkan Prabowo Gibran kerap kali dikaitkan dengan pembagian bansos yang dilakukan oleh presiden. Bahkan tadi saya katakan di beberapa tempat juga ditemukan stikernya. Namun jangan dijawab dulu, usai jeda kita akan kembali diskusi. Pemirsa jangan kemana-mana, iNews Sore masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.